Jadi gitu. di situ ketika itu terjadi sama saya, ketika ayah saya meninggal itu, yang saya pikirkan itu kok saya tidak menangis gitu. Ternyata yang saya tangisi itu adalah diri saya. Aku ngamuk dan nggak tahu apa yang mau aku sebutkan. Aku ambil jilbab, syukurnya masih sempat ingat ambil jilbab. Keluar dari rumah, ninggalin rumah nggak pakai sendal. Tapi di pinggir jalan, aku jalan nggak jelas kemana gitu ya, di belakang rumahku. Kayaknya ngelewatin Naira juga saat itu kan, ngelewatin kanal. Tapi di tengah jalan aku mikir, kalau nanti ada apa-apa di rumah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Kita mengangkat salah satu tema yang spesifik. Sebenarnya tiap-tiap orang pasti merasakan hal ini, tapi sesuatu atau rasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kita bilang seperti itu ya, karena agak ragu dan galau. Nah, temanya pada siang hari ini adalah umat Islam yang tertinggal. Nah, kali ini kita menghadirkan ada 3 narasumber kita, harusnya 4 ya. Nanti kita buat ketemu dengan formasi yang lengkap. Ada Bang Hamdi. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, nama lengkap beliau Muhammad Nurul Hamdi ya, bukan Muhammad Nurul Banan ya. Ya, Bang Hamdi ini profil beliau ini harus diungkapkan juga nih. Okay. Sebagai apa Bang di Quranic Human Enlightenment ya, Pak Ayah nyebutnya. Humanic ya. Silakan Bang dikenalkan dulu sesuatu. Saya Hamdi. Singkat saja. Oke, latar belakang sebetulnya sebagai guru sebetulnya. Saya aktivitas juga di pendidikan, yayasan pendidikan gitu ya, sebagai ketua yayasan. Di Quranic Human Enlightenment atau yang kita sebut dengan Humanic ini, saya punya concern dengan brand Talents Dev yang nanti kita akan launching gitu ya. Punya keresahan bagaimana mengajak orang untuk mengenali talenta dalam diri, dalam bentuk bakat dan potensi kekuatan, dan menjadikannya sebagai jalan untuk menentukan misi hidup lah, kira-kira begitu. Ya. Ini dalam persepsi Islam nih tentunya ya. Betul. Baik, itu aja mungkin yang bisa disampaikan ya di awal ya. Sementara gitu dulu. Oke, Kak Putri mungkin sudah menjadi tamu kita yang keberapa? Kedua atau ketiga sih? Ini kedua. Kedua ya. Iya. Nah, boleh dijelaskan lagi agar kemudian dari keributan kemarin yang sudah dibuat bisa teman-teman kenal juga. Silakan Kak Putri mungkin. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dong kali ini ya setelah segala kerusuhan. Enggak lah, itu bagian dari dinamika. Aku Putri Rizky Ardina ya, biasa dipanggil Putri. Kalau di Humanic ini atau Quranic Human Enlightenment, aku pegang bagiannya itu Quranic Communication, Quranic Mental Healing, sama nanti beberapa yang berkaitan sama pendidikan gitu ya, sama pendidikan Islam. Awalnya memang karena keresahan gitu ya, kita punya keresahan yang sama bahwa kok manusia ini ninggalin Quran ya gitu. Padahal kalau kita balik ke Quran, hidup tuh ya terang benderang gitu. Sama kayak kita inilah pakai manual book ya. Jangan dibaca yang bahasa Thailand, nggak bisa ngerti kita. Gitu. Maka kalau belajar Quran itu selain baca bahasa Arabnya dapat pahala, ya bahasa Indonesianya terjemahnya adalah untuk mencari jawabannya, panduannya gitu. Apa yang dimaksud ayat itu. Jadi kami di sini, bagianku di situ. Baik, oke, di sebelah kanan saya yang mendampingi host ini ada Ustadz Zaki ya. Ya Bang Zaki, apa kabar Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak dekat Bang dengan mikrofon supaya jelas suaranya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman di Naira Studio Podcasting. Lancar ya, dihafal dari tadi kayaknya. Kayaknya karena ada tulisannya itu tuh Bang. Oke. Perkenalkan saya Ahmad Zaki Az-Zahiri Nasution. Kalau untuk Instagram saya pribadi mungkin @Zaki Az-Zahiri. Sedangkan untuk branding saya itu @azan_hidup. _azan.hidup. Azan.hidup. Oke, spesialisasinya apa nih Bang? Saya lebih sebenarnya bergabung di kelompok tim kami ini. Sebutin aja kelompoknya tadi apa? Di Humanic ini gitu kan. Di Humanic ini karena tujuannya kami punya pikiran yang sama, khususnya apalagi saya dengan Putri itu secara tidak langsung dengan Kak Putri itu punya basic yang sama. Nah, cuman bedanya hanya memandang, kalau saya lebih kepada memandang sudut pandang orang-orang sekarang. Kok kayaknya terlalu susah kali gitu loh menjalani hidup itu.
Dikit-dikit problem. Sebenarnya masalahnya itu letaknya apakah memang apakah itu bagian dari ujian Allah gitu kan, atau memang kita sendiri yang cari masalah gitu. Jadi sebenarnya itu letaknya di situ. Maka itu inisiatif saya dan itu fokus saya ke situ, mengajak orang-orang kembali. Ayo dong, kita sebenarnya hidup itu simple, nggak ada yang susah sebenarnya. Cocok ngomong kayaknya pakai peci daripada pakai topi. Ntar kalau pakai peci kesannya terlalu terlihat kan. Ustadznya ya. Baik. Oke, dari 3 orang narasumber hebat yang kami undang sore hari ini, sebenarnya saya justru pribadi bertanya, dan ini nggak ada di naskah. Oke. Ya. Kalau Kak Putri kemarin sempat kalau orang Medan kita congkel-congkel, kita dapat informasi bahwa kenapa beliau juga terjun dan konsen kemari, karena ada pengalaman pribadi. Nah, dari Bang Jaki sendiri mungkin bisa diceritain apa pengalaman pribadi sampai kemudian akhirnya pengen total di sini, atau memang masih setengah-setengah nih? Ini mau jawaban jujur atau jawaban bagaimana? Kalau orang sekarang bilangnya jujurli aja. Jujurli. Satu sisi karena memang Bang Nurul Hamdi dan juga Kak Putri ini kami sudah lama dekat memang gitu kan. Seberapa dekat dulu ini? Dari sekolah sudah dekat Bang. Nah, dari sekolah sudah dekat. Jadi sekolah. istilahnya teman sekolah, dan istilahnya saya juga sempat terjebak dunia pendidikan dibawa oleh teman akrab saya Bang Hamdi gitu kan, yang sebenarnya saya nggak harus terlempar ke Jakarta, saya harus terlempar ke Jakarta, tapi ternyata itu tadi ketika kita mampu husnuzon ya kan, kita meyakini, nah itu balik ke kitanya lagi. Jadi ketika saya sudah sampai di sini, ya why not saya harus terjun secara totalitas kan gitu. Nah jadi mungkin itu yang buat saya itu pengen tertarik di sini, meskipun ya keseharian saya juga mengajar di kampus gitu kan, tapi ya nggak jadi masalah. Selama nggak ikhlas gitu kayaknya nggak jadi masalah. Kita keluarkan atau gimana? Tapi ada nggak sih pengalaman pribadi yang fenomenal itu menjadi landasan sehingga kemudian ini kayaknya harus. Oh iya, pengalaman pribadi sih itu ada. Puncaknya itu ketika ya ayah saya itu meninggal. Kan di situ saya merasa cerita sedihnya ya. Boleh dikasih tambahan soundtrack gitu mungkin yang agak-agak senja jadi, gitu. Di situ ketika itu terjadi sama saya, ketika ayah saya meninggal itu, yang saya pikirkan itu kok saya tidak menangis gitu. Ternyata yang saya tangisi itu adalah diri saya. Yang saya tangisi diri saya, siapa sih next orang yang bisa menjadi teman cerita saya? Tapi di situ saya seakan-akan mendapat teguran. Oh ternyata selama ini saya salah. Tapi nggak nangis ya waktu itu ya? Nggak nangis saya nggak nangis. Jadi meninggalnya orang tua saya itu saya nggak nangis. 2 hari setelah itu baru saya nangis, tapi menangisi diri saya. Nah menangisi diri saya, siapa sih ya next yang bakal jadi teman cerita saya? Atau mungkin, dan setelah setahun berjalannya di situ saya baru mendapatkan jawaban. Oh ternyata selama ini saya yang salah. Usia berapa itu Bang? Sekarang ya mungkin udah sekitar 29 lah. Enggak, maksudnya waktu kejadian meninggal itu 29 baru ya? 29 baru. Karena belum lama juga memang kejadiannya. Itu yang buat saya akhirnya pengen udahlah, lebih kepada menjalani hidup itu sesuai maunya Allah saja gitu loh. Jadi ya ketika kita berjalan memang sesuai koridor yang sudah Allah kasihkan sama kita, ya kita tinggal satunya aja sih. Kita yakin gak sih gitu loh. Itu sih. Konsep-konsep kasab ikhtiar itu ya. Jadi ya lebih kepada seperti itu sih. Baik, kalau dari Bang Hamdi sendiri apa nih pengalaman yang paling membekas sampai kemudian akhirnya punya niatan untuk total di sini? Ada 2 sebenarnya peristiwa. Jadi yang pertama itu saya kan waktu menikah itu belum pacaran. Jadi nggak melalui jalur pacaran gitu, dikenalin. Dan setelah menikah justru tuh kaget sebetulnya, kok dia begini ya, kok dia begitu ya. Jadi sama pasangan ini tadi gitu Bang kan. Jadi saya mikir jangan-jangan saya belum benar-benar kenal dia gitu. Dan itu sudah menikah ya? Setelah menikah, karena memang beneran kita nggak pernah jalan bareng, kita nggak pernah diskusi intens. Makan bakso bareng juga nggak pernah. Belum, nggak pernah sama sekali. Jadi emang baru mulai betul-betul ketemu deket itu ya setelah menikah. Jadi perjalanan mengenali diri sendiri dan mengenali pasangan itu justru dimulai ketika menikah. Berapa lama Bang setelah menikah? Apanya Bang? Mulai melakukan identifikasi itu. Kalau 1 bulan itu kan memang masih anget-angetnya ya. Iya. Jadi setelah lewat 1 bulan, nah itu mulai menghadapi dinamika masalah dan lain sebagainya. Di situ baru mulai pengenalan itu dalam konteks masalah-masalah yang muncul itu berarti. Benar. Jadi kan aslinya orang itu kan akan keluar ketika dia menghadapi situasi kan gitu. Jadi ada beberapa situasi yang hadir
saya melihat reaksinya gitu, kok begini gitu, kok begitu gitu ya. Ternyata kami akhirnya bersama mencari dan kira-kira apa ya ilmu untuk bisa saling mengenali diri ini gitu. Jangan-jangan ketika kita nggak tahu ini, rumah tangga kita ini mau dibawa kemana gitu. Nah, itu peristiwa pertama gitu ya. Di waktu yang sama, saya juga mengalami masalah di kantor. Jadi kami waktu itu awal menikah stay di Bandung. Saya bekerja sebagai katakanlah direktur operasional gitu ya di sebuah perusahaan startup berbasis e-commerce gitu. Jadi setiap pagi yang saya alami itu adalah demotivasi. Ini berangkat ke kantor tuh rasanya berat luar biasa. Gak tahu apa yang terjadi sama diri kita sendiri. Bukan tidak bersyukur juga gitu, tapi kayak ini sebenarnya aku sedang apa gitu ya, mengalami situasi yang akhirnya membawa pada kondisi yang underperform. Jadi ketika kita nggak punya motivasi, ketika kita berat menjalani suatu aktivitas yang memang nggak dari hati itu kan, kita pasti sulit untuk perform gitu bang. Jadi dua peristiwa itu yang akhirnya menjadikan saya melihat kayaknya ini penting deh. Bahkan istri saya dia ini yang harusnya hadir di sini gitu ya. Jadi dia berani untuk statement karena dia background pendidikannya justru pendidikan. Tapi dia yang lebih dulu berani untuk ngasih statement, aku nggak mau ngajar kata dia gitu. Nah, sementara saya yang punya background di dunia bisnis, saya ekonomi, akuntansi, kemudian S2-nya juga di bidang kewirausahaan, MBA gitu ya. Justru malah akhirnya lebih banyak aktivitasnya ke dunia pendidikan. Jadi ini kayak cross change gitu loh Bang. Empat pagar ya. Nah, tapi disitulah akhirnya kita menemukan bahwa ternyata kalau orang tidak mengenali dirinya dan mengenali tujuannya, dia akan kebingungan dalam hidup. Kebingungan ini mungkin nggak banyak orang sadari membawa dia kepada jurang kegelisahan yang semakin mendalam gitu. Dan dia nggak sulit gitu mengidentifikasi aku kenapa gitu, aku kok jadi kayak gini. Nah, jadi saya berharap dengan hadirnya layanan kita ini, Talent Dev tadi, berusaha bisa memberikan bantuan lah ya kepada orang untuk mengenali sebenarnya bakatnya apa, potensinya apa, dan dia bisa pakai itu ke arah mana gitu. Karena mirip Stephen nggak sih? Apa ya? Stephen salah satu tools. Jadi kalau di dunia assessment itu kan banyak sekali metode sebenarnya Bang. Jadi memang ini salah satu alat juga namanya talent mapping. Boleh ya sebut brandnya? Boleh, jadi salah satu alat namanya talent mapping. Metodenya self assessment. Jadi nanti kita dikasih soal, kemudian kita ngejawab, dan dari hasil jawaban itu akan menggambarkan ada dua nanti yang hasilnya. Yang pertama karakteristik personal diri, jadi kayak sifat. Yang kedua nanti bagaimana sifat ini mendorong kepada peran-peran produktif gitu. Jadi ada peta-petanya gitu nanti. Mirip-mirip sih. Benar, ya mirip-mirip. Kira-kira gitulah. Baik. Tapi akhirnya kemudian konsen kemarin kan berarti kan dari latar belakang pendidikan tadi kayaknya memang nggak matching juga ya sebenarnya. Iya. Tapi itu yang makin menguatkan diri bahwa memang jalan ini harus ditempuh gitu. Nah, menariknya ternyata setelah saya mendalami kan saya sempat jadi konsultan juga nampingin beberapa UMKM gitu ya waktu kuliah dan lain sebagainya. Ternyata ada satu hal dalam diri seorang pebisnis yang dia ada yang mengakui tapi tidak, ada juga yang tidak menyadari. Ternyata passion itu atau calling itu menjadi alasan untuk dia bisa sustain di bisnisnya. Oke. Dan alat ini pernah juga saya coba dampingin dan ternyata works untuk melihat kenapa sih dia tetap harus bertahan di bisnis itu sampai waktu yang lama. Biasanya dua, kalau nggak karena kesukaan dirinya atau karena masalah yang ingin dia selesaikan, concernnya gitu. Dan antara dua ini yang membuat dia mau dia kayak diterjang badai kayak gimana pun dia tetap akan stay di situ gitu. Dia nggak mau ditawarin ini yang lagi cuan di sini, lagi ini dia nggak FOMO gitu. Dia emang stay di situ gitu. Jadi saya melihat, wah ternyata refleksinya luar biasa banyak ya. Dari mengenal diri, sebenarnya bukan tentang asesmen ya, tapi tentang upaya untuk mengenali diri, potensi dan lain sebagainya gitu sih. Ini kayak hampir mirip-mirip hobi yang dibayar juga kesannya ya. Ya. Suatu yang ingin dicari, dicapai, memang kita sadar betul pada posisi kita di posisi itu, kemudian optimal di perkara itu ya. Oke Kak Putri mungkin nih kita pindah. Boleh dikit kasih review lagi cerita ulang bagaimana kemarin hobi saya ke sini gitu. Jadi karena concernku kan di komunikasi. Kalau di Humanic, concernku tuh di komunikasi dan kesehatan mental ya. Aku sendiri sebenarnya survive kondisi mental. Aku pernah mengalami beberapa tahapan di dalam hidup, sampai sekarang mungkin. Tapi
ada satu kejadian di mana aku sadar secara mentality aku bermasalah. Sekitar umur 21 tahun, ini baru aku buka di Naira, spesial. Sekitar umur 21 tahun, aku ngerasa nggak bisa mengungkapkan emosiku. Jadi ada trigger yang sangat parah pada saat itu, nenekku sakit, kemudian yang jagain adalah mama. Di saat yang sama, mama kecelakaan, tangannya patah. Otomatis semua pekerjaan rumah turun ke aku, ya kan? Dengan nenek yang sakit, ibu yang juga sakit, turun ke aku karena aku anak perempuan pertama. Aku nggak bisa ngungkapin betapa capeknya aku saat itu, dan aku ngerasa nggak dibantu sama siapa-siapa. Akhirnya pecah, aku banting barang, aku tantrumnya tantrum, ya? tantrum dewasa lagi kan. Keluar, aku banting barang di rumah, aku lagi nyuci piring, nggak tahu kenapa pada saat nyuci piringnya tuh aku ngerasa kenapa sih nggak ada yang ngertiin aku capek, dan aku nggak bisa ungkapin itu. Aku banting piringnya, tapi nggak pecah ya karena di dalam baskom, dalam wastafel. Banting, aku ngamuk dan nggak tahu apa yang mau aku sebutkan. Aku ambil jilbab, syukurnya masih sempat ingat ambil jilbab, keluar dari rumah, ninggalin rumah nggak pakai sendal. Tapi di pinggir jalan, aku jalan nggak jelas kemana gitu ya, di belakang rumahku. Kayaknya ngelewatin Naira juga saat itu kan, ngelewatin kanal. Tapi di tengah jalan aku mikir, kalau nanti ada apa-apa di rumah gimana? Akhirnya setelah 20 menit aku balik. Masih muncul rasa tanggung jawab masih, itu ya? Masih, karena masih punya responsibility ya gitu. Ini kalau di rumah ada apa-apa gimana? Ternyata pada saat aku keluar, orang rumah tuh udah pada nyebar nyariin aku kemana gitu, naik kereta gitu. Sedih juga sih, kayak oh masih ada yang merhatiin aku. Masih ada yang ngejemput aku pada saat itu. Akhirnya setelah 20 menit jalan gak jelas, gak pakai gak pakai sendal, cuma pakai baju tidur sama jilbab gitu ya. Aku balik ke rumah. Itu usiaku sekitar 21 tahun. Mirip-mirip ya? Iya, biasa gejolak-gejolak hidup ya kan. Iya. Dan di situ aku sadar sesuatu, ada yang bermasalah nih dengan mentalitiku. Dan ada teman yang ngingetin, Put kayaknya kok something deh gitu. Aku menerima, di situ menerima bahwa aku punya kekurangan secara mentality. Dan sejak itu aku cari cara untuk pulih. Belajar ke siapapun, baca buku. Waktu itu belum zaman mental healing itu belum zaman sama sekali. Karena dianggap orang gila kan zaman dulu kan. Oh, kok mentalmu bermasalah, kayak kok stres lah, gila gitu. Padahal itu nggak sesederhana itu. Aku belajar dari beberapa terapis, tapi masih cleansing, melakukannya untuk diri sendiri. Sampai tahun 2023, sebenarnya perantaranya Hamdi dan istrinya tadi, karena mereka they have a problem. Kemudian mereka bilang, Put coba ikut ini deh gitu, namanya dep terapi. Nah, tahun 2023 aku ambil sertifikasi, aku nyembuhin diri atas izin Allah, pulihin diri, sama belajar memulih. Setelah kita pulih, kita pengen pulihin orang lain. Nah, itulah salah satu trigger terbesarku ketika aku sadar dari something di dalam diriku yang perlu diselesaikan. Makanya, ada satu lagi kejadiannya. Dan pada saat itu usiaku 27 tahun, inner childku meledak lagi, gitu. 2 minggu aku nggak keluar dari kamar dan nggak mau ngomong sama siapapun. Sampai separah itu trust issue. Ini kira-kira keturun, nanti kalau ada anaknya turun nggak ke anaknya? Enggak. Ya Allah, jadikan aku ibu yang baik. Justru karena sudah pulih ya, mudah-mudahan karena sudah pulih ya, nanti ke generasi kita sudah sudah tahu. Handle-nya gimana ya? Jadi kayak kalau bisa memang di 5 tahun pertama. Jadi gini, masalah orang dewasa itu, masalah yang muncul di usia dewasa berasal dari 5 tahun pertama dia hidup. Nah, jadi yang perlu dijaga buat nanti calon orang tua, para orang tua ya, jagalah itu 5 tahun pertama. Ya, penegasan di kamera sana ya. Bapak Ibu ya, yang belum nikah, pelajar. Di 5 tahun pertama anak itu jangan kasih kenangan-kenangan atau memori-memori yang traumatis buat dia. Kalau terjadi nggak sengaja bisa dipulihkan, tapi jangan disengaja. Gitu ya. Nah, 27 tahun meledak lagi, inner childku kambuh. 2 minggu aku nggak bisa ngomong sama siapapun, halusinasi, ngayal udah aneh-aneh. Dan aku di kamar aja. Aku nggak bisa ngomong sama siapapun, karena kalau aku cerita malah adu nasib, nyebelin banget. Aku sedih, aku pun lebih sedih. Diamlah kau. Ya, sampai akhirnya aku ketemu sama salah satu psikolog itu COVID. Jadi aku pakai Zoom. Pertemuan pertama aku nggak bisa ngomong sama sekali, cuma nangis 1 jam, nangis 1 jam nggak bisa ngomong apa-apa. Pertemuan kedua mulai bisa cerita apa yang dirasakan. Pertemuan ketiga membaik, healing. Dia kasih beberapa treatment. Dan jadi yang ngajak siapa nih akhirnya bisa memperbaiki kondisi itu? Aku ke Qadarullahnya di tahun yang sama aku diajak umroh. Dan salah satu yang aku ajak yang ku temani umroh itu waktu itu aku jadi sebagai tour leader. Nah, jamaah yang ku bawa itu
Satu ahli parenting, Oh. ke istrinya konselor. Iya. Komplit ya. Komplit. Ah. Jadi aku banyak curhat sama si Umi ini gitu. Nah pas pada saat meledak aku bilang, Mi kayaknya aku perlu bantuan Umi gitu. Dibantulah sama dia, 3 kali coaching, 3 kali mentoring. Nah waktu itu triggernya memang orang tua, parenting ya, parenting style. Jawaban dia Masya Allah, dia bilang gini, Put, andai orang tuamu mampu melakukan yang lebih baik, pasti mereka lakukan. Iya betul. Sayangnya tidak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dia bilang, minta sama Allah jawabannya. Aku buka Quran bang, tiba-tiba aku dapat ayat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala solihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Artinya? Ayat itu artinya Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan ilhamkan kepadaku an ashkura, biar aku mampu mensyukuri nikmataka, nikmatmu. Nah ini menariknya, allati an'amta alayya, yang kau beri nikmat kepadaku, wa setelahnya adalah ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi di situ aku sadar nikmat yang sekarang ku terima itu berkat orang tuaku. Di situ aku memaafkan orang tuaku. Berarti kalau sudah memahami cerita ini, cerita siapa kemarin Nikita dan anaknya itu selesai sebenarnya ya. Ya, belum tadabur Quran sih dia. Harusnya kan dia dekat dengan Ustadz juga tuh. Iya, coba deket sama saya 4 jam kasih tadabur. Oke, kita branding di Naira Studio Podcasting biar teman-teman khususnya Medan ya untuk saat ini bisa lebih kenal, lebih dekat dan istilahnya mencari solusi itu yang memang betul-betul sesuai. Ini fashionable banget kan, artinya kita sebagai muslim mendekatkan diri kepada Al-Quran, bukan kepada paham atau katakan ideologi selain Islam kan gitu. Baik, pengen mungkin lebih dijelaskan lagi detail ini. Quranic Human Enlightenment ini bisa dijelaskan detailnya seperti apa konsepnya agar kemudian nanti humanicnya itu bisa mudah dipahami oleh sahabat podcaster, dan kalaupun nyari-nyari di ini kayaknya gampang ya, di medsos kita cari kita gampang gitu kan untuk konseling atau sejenisnya mungkin. Ini Siapa nih yang menjelaskan? ketuanya dulu. Kita isi kepalanya, nanti ketuanya dulu. Ya, jadi tadi ya melanjutkan yang disampaikan Putri bahwa Quran itu ibarat kayak panduan ya, atau sederhananya kalau orang sekarang itu kan kalau mau masak sesuatu, dia akan yang dia lakukan biasanya adalah buka YouTube. Sekarang ya? Era sekarang itu kan era semua orang pengen bikin makanan yang dari para chef selebriti lah gitu betul, kan. Betul. Kenapa mereka mencari? Karena mereka sebenarnya pengen membuat sesuatu atau mereka menghadapi masalah, tapi mereka nggak tahu solusinya apa. Maka yang mereka lakukan adalah mencari panduan, guidebook lah seperti itu. Nah, di kondisi kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, ternyata kita justru tidak mencari apa sih panduan yang harus kulakukan untuk menyelesaikan masalahku ini tadi. Nah, jadi sebenarnya Humanic itu semangatnya adalah memberikan edukasi yang pertama. Jadi kalau dari produk yang ingin kita berikan kepada masyarakat adalah produk edukasi. Jadi bagaimana edukasi kita ini bisa membangun awareness, membangun kesadaran bahwa yuk kita kembali ke Quran. Di Quran itu semua masalah hidup ada. Ya kan, termasuk tadi yang kayak saya cerita masalah karir dan lain sebagainya. Di Quran ada jawaban ternyata bang. Di surah Al-Isra ayat 78 atau 84 gitu, saya lupa ayatnya. Nanti boleh dibantu ya dicek di kolom komentar ya. Boleh diingatkan. Redaksi ayatnya kira-kira gini, kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi katakanlah wahai Muhammad bahwa sampaikanlah kepada para manusia kulun ya'malu ala syakilati, bekerjalah sesuai dengan bentukan yang sudah diberikan kepada kamu gitu. Tapi di akhir disimpulkan warabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Tapi sadarilah bahwa sejatinya Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang diberikan jalan, siapa yang diberikan hidayah. Artinya bahwa memang ketika kita lari dari core diri kita, melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan install dalam diri kita, pasti akan merasa berat. Nah, jadi awareness itu yang sebenarnya ingin kita bangun. Jadi yang pertama layanan edukasi, yang kedua adalah layanan tambahan. Jadi kalau Putri setelah kita membangun awareness akan membangun dari sisi terapinya. Jadi bagaimana Kak, aku udah tahu aku sakit, aku udah tahu aku bermasalah. Nah, kalau balik ke chef tadi kan, masak tuh
Ada yang bisa masak sendiri lewat panduan Tutorial gitu ya, gitu ya. tutorial. Ya itu yang kita juga akan berikan dalam bentuk layanan-layanan edukasi, kelas-kelas online. Konten-konten mungkin ya. Boleh jadi nanti akan ada bentuk-bentuk konten online atau nanti kajian-kajian offline juga gitu ya. Intinya memang ingin membangun kesadaran dari guidebook tadi. Oke. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dari knowledge yang sudah kita berikan, alhamdulillah. Tapi kalau dia belum, maka boleh lebih lanjut gitu ya, minta pendampingan. Jadi pendampingannya bisa dalam bentuk terapi, dalam bentuk konseling, coaching, mentoring dan lain sebagainya. Jadi secara umum sih itu, tapi substannya adalah bagaimana kita hadir untuk menyelesaikan masalah hidup banyak orang dari sudut pandang masing-masing. Kalau masalahnya di kondisi kejiwaan, nanti ada Putri dan Bu Zakiyah gitu ya. Kalau dari sisi bagaimana untuk membangun misi hidup, career plan, kemudian bagaimana nyusun produktivitas dan lain sebagainya, nanti bisa ke saya. Bagaimana menata masalah hidup untuk bisa lebih ringan, supaya lebih sederhana, lebih simpel. Akidah itu kalau di hidup tuh gimana? Itu nanti dari Bang Jaki. Jadi Ustaz Jaki ya. Nah, karena Islam itu kan sebetulnya harusnya bisa menyentuh level hidup kita paling rendah gitu Bang. Karena memang dia hadir untuk itu sebetulnya, untuk memberikan panduan kita hidup. Tapi kemasannya itu kadang-kadang banyak orang yang membuat dia kesannya kayak horor. Ini haram, ini halal. Ya, itu salah satu part of Islam, tapi part lain yang kalau kita mau lihat bahwa Islam itu justru ngasih panduan hidup sih sebenarnya. Baik. Oke, nah kita coba kaitkan dengan tema yang kita angkat hari ini, umat Islam yang tertinggal. Nah kira-kira dari Human sendiri bisa nggak mengkorelasikan itu agar kemudian sahabat podcaster di luar sana itu bisa nyambung gitu kan? Iya. Apa sih spesialis ABC ini yang ada di daerah itu menjawab persoalan-persoalan itu gitu? Karena kan kadang-kadang kalau melontarkan satu persoalan dari persepsinya kita, kadang-kadang nggak selalu orang bisa punya persepsi yang sama gitu kan? Betul. Boleh mungkin ditambahkan lagi Bang Nanti? Oke. Jadi sebentar saya coba mikir dulu ya. Ini untuk Butuh bantuan for a friend. intinya yang pertama gini, kaitan topik kita tentang umat Islam yang tertinggal. Tadi kami baru diskusi tentang ada buku yang membahas, nih bukunya dibawa, tentang kenapa umat Islam tertinggal dan kenapa umat non-Islam maju gitu. Ternyata dari penulis yang disampaikan, beliau berpendapat umat Islam itu tertinggal karena meninggalkan Islam. Dan umat non-Muslim maju karena mereka meninggalkan agama. Jadi sebetulnya kalau menarik core ini bahwa ketika kita mau kembali kepada Islam, insya Allah kita bisa maju. Itu sebetulnya kata kuncinya. Sederhananya itu ya? Sederhananya itu. Nah, bagaimana bentuknya dari sisi personal. Jadi kalau kita bedah biasanya Bang, masalah yang kita sering, klien-klien yang sering kita hadapi, kalau dia punya masalah pribadi, contohnya tadi ya kayak misalkan ada masalah inner child, anxiety gitu. Sekeren apapun ilmu yang dia punya, sebagus apapun skill yang dia sudah latih, tapi kalau ada masalah psikologis, seringkali dia akan down, akan jatuh dan tidak maju. Nah, maka untuk bisa maju dan tidak tertinggal, kau harus selesaikan dulu masalahmu, bos. Gitu. Trauma-trauma psikologismu tuh harus coba dibenahi. Jangan akhirnya blaming masalah, blaming orang tua dan lain sebagainya. Jadi kan ya kayak nggak terima aja takdir hidup yang dijalani. Padahal tadi kayak dibilang Jaki, boleh jadi karena sudut pandang dia dalam menghadapi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kau bisa menyelesaikan masalahmu, udah selesai, udah cleansing, udah healing dan lain sebagainya, untuk bisa maju kau kan butuh strategi. Nah, part of strategi adalah mengenali kekuatan dirimu gitu. Potensimu apa, bakatmu apa. Mengenali potensi gak cukup. Dia perlu tahu potensinya apa dan dia bikin perencanaan untuk melatih dan belajar tentang potensi yang dia punya supaya si potensi tadi nggak cuma jadi potensi gitu loh. Makanya dia kan butuh coaching. Aku harus ngapain nih? Jurusan kuliahku harus apa? Kemudian karir planku awalnya aku harus mulai dari mana gitu. Aku pengen jadi pengusaha kata dia gitu. Tapi ya tangga pertama yang harus dia mulai itu apa dulu gitu. Nah, kira-kira itu sih yang bisa dikaitkan supaya at the end kita bisa menjadi umat yang maju dan tidak meninggalkan Islam tadi gitu. Kira-kira gitu sih. Mungkin ada tambahan. Silahkan. Boleh. Jadi kita di relate insya Allah ya. Relate insya Allah, tinggal bagi-bagi aja gitu. Ini bisa, ya maksudnya ini bagian siapa. Kalau aku ngelihatnya gini, semenjak sering terapi mental, aku ngelihat bahwa kenapa kita sulit berislam, karena kita punya dendam sama Allah. Atas takdir tadi. Atas takdir, gak terima gitu kan. Kayak tadi Zaki,
ini gara-gara Hamdi aku tercampak di Jakarta. Gitu, mereka ini bestie banget. Jadi mereka ini bestie. Makanya emang hubungan kami udah lama tuh sebagai teman gitu. Makanya enak di Humanik ini. Misalnya kayak kasusnya Zaki tadi, dia bilang kan ini gara-gara Hamdi nih aku kecampak. Tapi kan setelah itu dia paham, oh iya ternyata ini jalan hidupku yang kemudian Allah tetapkan baik gitu ya. Nah, kenapa kita kemudian sulit beribadah? Ini aku dapetin dari beberapa klien terapiku. Dia bilang gini, Mbak, aku itu udah males banget sholat. Aku udah gak percaya sholat itu bisa menyelesaikan masalah. Aku bilang bukan sholatnya yang bermasalah, hubunganmu dengan Allah yang bermasalah.